Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku seiman yang semoga kita sama-sama dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur yang milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah menciptakan diri kita, yang telah menciptakan alam semesta dengan segala keseimbangannya, dengan segala keteraturannya. Yang hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan. Bulan suci, bulan Al-Quran, bulan di mana Allah senantiasa memberikan begitu banyak berkah, rahmat serta limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriring salam senantiasa kita hadirkan pada kedua kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawakan risalah Islam, yang telah menunjukkan kita sebuah jalan yang lurus, yang ketika kita mengikuti jalan yang telah Rasulullah tunjukkan, insya Allah kita akan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaat yang ketika nanti Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk memanggil orang-orang yang akan membersamanya di surga, semoga ada nama kita di daftar orang-orang yang akan dipanggil oleh Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat seiman yang semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bulan Ramadan banyak sekali pahala-pahala yang Allah senantiasa berikan kepada kita semua, di mana kita sama-sama tahu bahwasanya hukum dari mengerjakan puasa Ramadan adalah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat seiman yang semoga kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan menjadi bulan bagi kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah wajib yang ada dalam rukun Islam, yakni ibadah puasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Yang akan saya bahas dalam hal ini adalah terkait sunnah-sunnah ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kita sama-sama tahu tadi kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, maka ada 3 terkait sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Yakni yang pertama adalah menyegerakan untuk berbuka puasa. Ketika matahari sudah terbenam dan azan maghrib itu telah dikumandangkan, maka kita diutamakan untuk menyegerakan berpuasa, menyegerakan berbuka, ya, menyegerakan berbuka. Jadi kita disuruh untuk tidak menunda-nunda untuk berbuka puasa. Sebagaimana Rasulullah pun melakukan buka puasa ketika matahari tenggelam dan dikumandangnya azan maghrib. Rasulullah menganjurkan untuk berbuka puasa itu menggunakan kurma basah. Ketika kita tidak menemukan kurma basah, kita bisa berbuka dengan yang namanya kurma kering. Kalaupun kita tidak menemukan kurma, maka sangat dianjurkan untuk memakan makanan yang manis-manis, dan jangan lupa kita untuk meminum air putih. Ya. Yang kedua terkait sunnah ketika kita berpuasa adalah mengakhirkan sahur. Jadi waktu sahur ini bisa kita mulai dari waktu lewat dari tengah malam sampai nanti azan subuh berkumandang. Maka kita sangat dianjurkan untuk mengakhirkan. Berarti kita memakan sahur itu mendekati waktu-waktu azan subuh. Nah, ini yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi yang biasanya kita bermakan sahur di jam 3,
jam 2, ya mungkin kita bisa mengikuti anjuran yang Rasulullah ajarkan, yang ini mengakhirkan sahur di bulan Ramadan. Yang ketiga terkait sunnah-sunnah di bulan Ramadan adalah kita dilarang untuk berkata yang kotor, berkata yang sia-sia. Ini sangat tepat menjadi momentum bulan Ramadan, bagaimana bulan Ramadan menjadi bulan pendidikan dan bulan pelatihan bagi kita semua. Mungkin kita sering nih ketika di hari-hari lain kita sering lebih banyak menggosip, bergunjing, ataupun kita lebih banyak melakukan hal yang sia-sia. Maka momentum Ramadan adalah momentum perubahan bagi kita semua. Daripada banyak menggosip, banyak nonton-nonton yang tidak penting, lebih baik kita perbanyak membaca Al-Quran, kita memperbanyak berzikir, kita memperbanyak mengerjakan sunnah-sunnah, ibadah-ibadah sunnah, atau kita juga bisa mencoba memperbanyak hafalan-hafalan kita di bulan Ramadan. Karena ini menjadi salah satu momentum penting ikhwati fillah sekalian, saudara-saudaraku. Karena bulan Ramadan menjadi bulan yang begitu dipenuhi barokah dan dipenuhi limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari kita sama jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik kita. Yang ketika kita berpikir bahwasanya kita tidak akan bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan, maka kita sama-sama akan menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan terbaik bagi kita. Dan kualitas hidup kita pasca dari Ramadan itu ditentukan bagaimana kita mengisi bulan-bulan Ramadan tahun ini. Bagaimana kita mengupayakan dan mengoptimalkan usaha-usaha kita dalam melakukan kebaikan, dalam merubah diri kita yang sebelumnya mungkin belum baik menjadi pribadi yang baik, yang sebelumnya kita merupakan pribadi yang sudah baik menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentu kita sama-sama menuju jalan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Karena output dan keluaran yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalani puasa Ramadan adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, serta kita sama-sama berusaha untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama memperbaiki diri, sama-sama berusaha untuk menjadi insan-insan yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun berkenan untuk mencintai kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.